Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Sebelum kita mulai perjalanan hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, apakah hari ini hadir semua? Hadir, Pak. Baik, sebelum kita mulai perjalanan hari ini, Bapak akan menjelaskan tentang pengenalan software dan hardware komputer. Bagian pertama, apa itu komputer? Komputer adalah perangkat elektronik yang dirancang untuk memproses data, melakukan perhitungan, menjalankan program, dan melakukan berbagai tugas lainnya dengan cepat dan efisien. Komputer menerima input data, mengolahnya sesuai dengan instruksi yang diberikan, dan menghasilkan output berupa informasi. Secara lebih rinci, komputer memiliki beberapa komponen, yaitu hardware, software, dan firmware. Dan selanjutnya, di sini hardware. Hardware merupakan salah satu komponen komputer yang sifatnya dapat dilihat dan diraba oleh manusia secara langsung atau yang berbentuk nyata, yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Contohnya dari hardware komputer adalah yaitu CPU, RAM, hard drive, dan monitor. Berdasarkan fungsinya, di sini ada 3 bagian. Yang pertama input device, proses device, dan output device. Apa itu input device? Input device merupakan perangkat yang berfungsi untuk masukan dan sering disebut juga dengan istilah input unit. Perangkat yang digunakan untuk menerima input dari luar sistem dan dapat berupa signal input atau maintenance input. Dengan demikian, alat input selain digunakan untuk memasukkan data, juga untuk memasukkan program. Beberapa perangkat input mempunyai fungsi ganda, yaitu di samping sebagai alat input juga berfungsi sebagai alat output. Sekaligus alat yang demikian disebut sebagai terminal. Peralatan yang hanya berfungsi sebagai alat input dapat digolongkan menjadi alat input langsung atau direct input dan tidak langsung indirect input. Contoh perangkat input langsung itu direct input adalah papan ketik atau keyboard, pointing device, misalnya mouse, touchscreen, dan scanner, misalnya optical data reader dan optical character recognition reader. Selanjutnya sensor, misalnya digitizing kamera, dan lain-lain. Contoh perangkat input tidak langsungnya itu indirect input adalah yaitu tape yang merekam data ke media berbentuk pita sebelum diproses oleh alat proses, dan disk yang merekam data ke media magnetic disk, misalnya disket atau hard disk sebelum diproses lebih lanjut. Proses device. Apa itu proses device? Proses device merupakan komponen yang berfungsi untuk memproses data. Setelah memasukkan data ke komputer lewat perangkat input seperti ini, seperti keyboard, data langsung tersebut bakal diolah terlebih dahulu di perangkat processing sebelum disajikan ke pengguna melalui perangkat output. Perangkat processing bisa dibilang merupakan komponen yang menjembatani antara perangkat input, perangkat output, dan perangkat storage, sebab semua tugas komputasi berjalan di perangkat proses. Contohnya itu CPU, RAM, dan lain-lain. Output device. Apa itu output device? Output device itu merupakan perangkat yang berfungsi mengolah hasil keluaran dari suatu proses baik berupa data maupun berbentuk informasi yang telah diolah, dan merupakan aktivitas menerima data dari hasil pengolahan pada bagian pemproses.
Jika terdapat beberapa aktivitas output ini, berarti proses menyerahkan tugas selanjutnya kepada bagian ini. Pada komputer, contohnya output device adalah printer untuk fotokopi ulang, dan ketika output dari pemroses diterima, maka printer akan melaksanakan tugas yang diterima dari pemroses tadi. Selanjutnya software. Software ini merupakan perangkat hardware yang membentuk sebuah PC atau komputer. Lengkap tidak dapat bekerja tanpa software di dalamnya. Software ini yang mengontrol seluruh jalannya hardware yang ada dan merupakan kumpulan beberapa perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer dan menjalankan pekerjaannya. Selain itu juga merupakan catatan bagi mesin komputer untuk menyimpan perintah, dokumen arsip lainnya, dan merupakan data elektronik yang disimpan sedemikian rupa oleh komputer itu sendiri. Data yang disimpan ini dapat berupa program atau instruksi yang akan dijalankan oleh perintah, maupun catatan-catatan yang diperlukan oleh komputer untuk menjalankan perintah yang dijalankannya. Di sini ada beberapa jenis program komputer yang digolongkan dalam software, yaitu operasi sistem, program aplikasi, dan driver hardware. Apa itu sistem operasi? Sistem operasi atau biasa disebut operating system adalah sekumpulan program komputer yang saling terintegrasi yang mengelola penggunaan perangkat keras atau hardware tadi yang terdapat pada sebuah komputer. Fungsi sistem operasi ini antara lain sebagai manajemen disk dan file, manajemen prosesor, manajemen memori, kontrol tampilan dan suara dan sebagainya. Singkatnya, sistem operasi ini mengontrol seluruh hal yang terjadi dalam operasional sebuah komputer. Banyak macam sistem operasi dipakai untuk berbagai keperluan. Masing-masing sistem operasi memiliki keunggulan dan kelemahan sendiri. Di sini ada beberapa macam sistem operasi. Yang pertama itu Microsoft DOS atau Disk Operating System. Kedua Microsoft Windows. Di antara itu Windows 3.1, Windows 95, Windows 98, dan Windows ME. Dan yang ketiga Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows NT. Baiklah, dan dapat membacanya sendiri di sini. Selanjutnya akan lanjutkan program aplikasi. Apa itu program aplikasi? Program aplikasi atau bisa disebut aplikasi merupakan program yang berjalan pada sistem operasi dan dibuat untuk membantu user menggunakan sesuatu dalam meningkatkan produktivitasnya. Ada banyak sekali jenis aplikasi. Contohnya aplikasi bisnis dan perkantoran. Aplikasi bisnis perkantoran ini didominasi oleh Microsoft Office. Sedangkan Microsoft Office ini memiliki kumpulan aplikasi yang sangat familiar dengan pengguna, yaitu contohnya Microsoft Word, Excel, PowerPoint, dan Access, dan lain-lain. Sedangkan aplikasi bisnis berjalan pada Linux, Android, Star Office, dan K-Office. Aplikasi untuk hiburan dan entertainment itu yaitu adanya Windows Media Player WM, Jet Audio, dan sebagainya. Di sini kalian dapat membaca beberapa bagiannya untuk lebih jelasnya. Selanjutnya Bapak akan melanjutkan brainware. Di sini brainware merupakan bagian penting dalam sebuah sistem komputasi. Hardware tidak dapat bekerja tanpa software, sedangkan hardware dan software tidak dapat bekerja tanpa brainware. Brainware ini kayak penggunanya. Brainware dapat diartikan sebagai perangkat intelektual, dalam hal ini otak manusia, yang mengoperasikan dan mengeksplorasikan kemampuan hardware dan software yang ada
Ada beberapa jabatan yang disandarkan pada firmware sesuai fungsinya masing-masing. Di antaranya adalah programmer, sistem analis, sistem administrator, dan lain-lain yang dapat percaya. Baiklah, karena waktu yang sudah mepet mau ganti jam, kita akhiri ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih.